Oke teman-teman, selamat pagi. Nah, hari ini saya mau masak ini teman-teman, pucuk labu. Nah, bagaimana cara memasak pucuk labu ya teman-teman ya, supaya enak ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ikuti cara saya ya teman-teman. Nah, saya hanya menggunakan beberapa bahan saja. Nanti teman-teman bisa lihatlah. Nah, ini pucuk labunya ya teman-teman ya. Nah, tidak seberapa ya, tapi lumayanlah satu kali sayur. Nah, ini dari kebun sendiri ya teman-teman. Nah, ini pucuk labunya tadi ya, saya ambil dari kulkas. Nah, kemudian itu kulit tahu ya, teman-teman tahu ya kulit tahu ya ini kulit tahu ya, di Jepang banyak kulit tahu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini saya akan petik ya teman-temannya, saya buang yang mana tidak bisa dimasak ya teman. Nah, seperti ini ya, ada itunya. Oh, nah seperti begini teman-teman. Kita buang itunya, kulit-kulitnya sedikit, karena pucuk labu ini sedikit ada itu teman, bergerigi ya. Nah, seperti duri-duri ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan ya sampai selesai. Nah, ini semua pucuk labunya masih muda ya teman-teman. Saya namanya juga pucuk labu ya, semuanya muda. Nah, saya buang kulitnya ya, itu kulit luarnya ya. Memang tidak bisa semua dapat, tapi minimal kita buang lah. Nah, sudah selesai saya ambil kulitnya, kemudian saya mau ambil baskom ya teman-teman ya, karena ini baskomnya ini tidak bisa ya teman-teman, harus pakai ini. Saya tukar dulu baskomnya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut proses lain lagi. Kita cuci dulu ya teman-teman ya. Nah, kita cuci sampai bersih agar kotorannya terbuang ya teman-teman ya, karena kan sayur kotor juga, jadi kita harus mencuci dengan bersih teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita ambil ini ya, setelah kita cuci, kita ambil garam, kita remas ya. Nah, garam secukupnya saja teman-teman. Kita remas, kenapa ya kita remas ya teman-teman ya, untuk menghilangkan sedikit itunya ya, ada sedikit langu-langunya ya, atau gerigi-gerigi yang ada di pucuk labu, sayur pucuk labu tersebut. Nah, itu tujuannya ya teman-teman ya, supaya dia hilang ya, sekalian menghilangkan semuanya. Dan kalau garam kan fungsinya untuk membersihkan kuman juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian ini saya cuci dulu ya. Nah, setelah dicuci, kita lanjut ya teman-teman, itu memotong bawang ya. Saya menggunakan bawang bombay karena di Jepang tidak ada bawang merah ya teman-teman ya. Di Jepang itu banyak bawang bombay. Nah, kalau bawang merah itu ada teman-teman, tapi harus beli online, itu mahal. Jadi di Jepang itu mereka hanya menggunakan pakai bawang bombay saja. Bawang bombay putih ya saya gunakan. Nah, saya iris kecil-kecil ya teman-teman, tipis-tipis ya. Saya iris tipis-tipis, kecil-kecil, kemudian agak saya cincang-cincang sedikit. Nah, sesuai selera lah teman-teman ya, sesuai selera bagaimana teman-teman maunya. Kalau saya cincang ya teman-teman ya, agak dicincang sedikit ya. Seperti inilah, abaikan ya teman-teman talenan saya. Goyang-goyang. Kemudian kita lanjut tumis ya. Siapkan kuali, kemudian masukkan minyak,
Oh iya, hidupkan kompor ya teman-teman, lupa. Kemudian sudah sedikit minyaknya sudah matang, masukkan bawang. Tumis bawangnya dulu ya, tumis bawang. Sampai baunya tercium ya teman-teman ya, agak sedikit kecoklat-coklatan. Nah, seperti ini. Nah, saya memakai bawang hanya sedikit saja teman-teman. Kalau teman-teman suka bawang banyak, silakan. Tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Nah, jika bawangnya sudah wangi, harum baunya, masukkan pucuk labu. Pucuk labu yang sudah kita remas tadi pakai garam dan sudah kita cuci bersih. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ada jatuh ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Nah, kita ambil itu penutup ya, supaya cepat. Oh iya, lupa. Kita masukkan garam. Garam kita kalau suka sedikit asin ya, itu terserah sama teman-teman ya. Kalau saya sih sedikit asin. Kemudian saya tutup ya. Setelah itu saya buka, saya aduk-aduk terus, agak sedikit layu ya teman-teman. Nah, kemudian ini sudah mulai layu ya, sudah mulai layu daun labunya. Kemudian saya mau masukkan itu penyedap rasa teman-teman. Nah, kalau di Indonesia ya, ini seperti Royco begitu teman-teman ya. Di Jepang ini namanya dashi ya, sama penyedap rasa, cuma ini saya memakai rasa ikan. Nah, kalau di Jepang itu ada rasa ikan teman-teman. Kalau di Indonesia ya, kaldu ikan mungkin tidak ada ya teman-teman. Kaldu sapi ada, cuma kaldu jamur. Masukkan air sedikit. Nah, kalau teman-teman mau sedikit agak banyak airnya, itu sesuai dengan selera ya teman-teman. Kalau saya agak sedikit saja karena dia agak mengandung air juga ini pucuk labunya. Nah, ini sudah mulai matang ya teman-teman ya. Kemudian ini sudah matang. Kemudian kulit tahu kita masukkan ya teman-teman. Ini kulit tahu ya teman-teman. Kulit tahu kita masukkan. Jadi saya memasaknya hanya 3 bahan saja ya teman-teman ya. Kulit tahu, pucuk labu, penyedap rasa dan garam, itu saja teman-teman. Tapi sangat enak teman-teman. Saya sukanya agak kering ya, tidak perlu berair banyak ya. Nah, saya aduk-aduk dulu agar kulit tahunya merata. Tutup lagi kembali. Nah, tutup. Nah, tunggu sebentar. Oh iya teman-teman, saya ya sambil masak sambil ini teman-teman, susun piring. Menunggu sayur mau matang ya teman-teman ya, kita gunakan waktu ya. Nah, nyusun piring dulu saya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya susun piring dulu karena ini sudah matang ya. Sudah matang ini teman-teman. Nah, jadi saya itu tumis pucuk labu dengan menggunakan 3 bahan saja teman-teman. Simple tapi enak teman-teman. Nah, cara memasak pucuk labu 3 bahan, simple tapi enak. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia, sangat enak teman-teman. Silakan mencoba teman-teman, tidak anti ribet.